Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang Sore. terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi, yaitu Ibu Pina Dartina, juga rekan-rekan sekalian yang menyimak dan akan menonton dari video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan terkait tugas kami, yaitu untuk meneliti dari studi kasus mengenai divisi humas untuk mencapai kesepakatan dalam mendapatkan sponsorship pada event Aquan Trends pada tahun 2023 untuk memenuhi tugas dari strategi lobi dan negosiasi. Selanjutnya, untuk anggota dalam kelompok kami itu ada Haudia Ulfa Salsabila, kemudian ada Gina Anggreni, ada Salma Nabilah, dan juga saya sendiri selaku moderator Tiara Anggreni. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Haudia. Kepada Haudia, saya persilahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau topik yang pertama, kami akan menyampaikan mengenai topik apa yang akan kelompok kami bahas pada presentasi kali ini. Jadi, Aqua Trends 2023 merupakan talk show yang mendatangkan pembicara yang ahli dalam bidangnya, yang bertujuan menambah ilmu, pengetahuan terkait jurnalistik dan pertelevisian, membangun semangat dan kreativitas, memperluas relasi, menambah pengalaman, mengeratkan hubungan internal UPTN TV, baik Badan Pengurus Harian UPN, televisi, angkatan muda, hingga mahasiswa baru, serta mengeksplorasi lebih dalam tentang peran, tanggung jawab, tantangan, dan tips untuk menjadi presenter. Acara ini menggunakan sumber pendanaan berupa sponsorship. Untuk mencari sponsor, baik lobby maupun negosiasi, diperlukan strategi agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, kita sudah masuk ke topik pertama nih. Pertanyaan pertama, pihak yang terlibat dalam proses lobby dan negosiasi serta peran dan kepentingan masing-masing pihak itu seperti apa sih? Nah, dalam studi kasus Aqua Trends 2023 ini, pihak yang terlibat dalam proses lobby dan negosiasi adalah divisi humas dari event tersebut dan calon sponsor yang dituju. Kemudian di sini, divisi humas itu bertanggung jawab untuk mengatur kerja sama dengan pihak sponsor melalui penyusunan proposal, penawaran benefit, dan pengaturan pertemuan. Itu seperti apa? Jadi, peran sponsor memiliki kepentingan dalam mempromosikan produk atau merek mereka. Mereka ingin mendapatkan paparan merek melalui acara tersebut dan peluang untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan mahasiswa baru. Jadi, di sini sponsor itu memiliki benefit untuk disebarluaskan merek mereka gitu. Jadi mahasiswa baru tuh dapat mengetahui merek mereka. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haudia atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya, topik kedua untuk menjawab pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada topik kedua, yang mana berdasarkan materi dari pertemuan 1-5 yang telah dipelajari, maka tugasnya adalah menganalisis apakah langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh organisasi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip lobby dan negosiasi. Kemudian jelaskan juga bagaimana mereka mempersiapkan strategi. Yang pertama ini
yang terdapat yang sesuai dengan prinsip adalah pembicaraan informal di luar pembicaraan formal. Nah, pendekatan informal ini itu melalui diskusi via WhatsApp dan pertemuan tatap muka langsung, yaitu dilakukan oleh Divisi Humas yang tadi sudah dipaparkan oleh Haudia. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa adanya pembicaraan informal untuk membangun hubungan sebelum memasuki diskusi yang secara formal. Nah, kemudian yang kedua, itu pelobi menetralisir keadaan yang menghambat proses pembicaraan informal. Nah, meskipun mereka melakukan pendekatan informal, tetapi terdapat hambatan seperti lambatnya respon dari sponsor. Kemudian untuk mengatasi hal ini, mereka itu melakukan follow up untuk menjaga komunikasi tetap terbuka. Jadi meskipun strategi yang pertama sudah dilakukan, yaitu adanya pembicaraan informal di luar pembicaraan formal, nah hal ini tidak mengisyaratkan bahwa hambatan tidak akan terjadi. Nah, makanya dalam hal ini itu masih terdapat hambatan, yakni lambatnya respon dari sponsor. Kemudian yang ketiga, pelobi membangun keyakinan sasaran lobby. Nah, divisi humas di sini menawarkan manfaat yang jelas bagi sponsor, seperti visibilitas merek dan exposure di berbagai media. Nah, hal ini itu tentu membantu membangun keyakinan sponsor terhadap manfaat yang bisa mereka peroleh dari kerjasama. Dengan divisi humas menawarkan manfaat bagi sponsor yang dituju gitu ya. Nah, maka hal ini akan membangun kepercayaan bagi sponsor terkait. Kemudian yang keempat, pelobi membantu sasaran lobby mengambil keputusan menghilangkan ketakutan atas resiko yang muncul. Nah, dengan menawarkan win-win solution yang saling menguntungkan, di sini divisi humas itu membantu mengurangi ketakutan atau kekhawatiran sponsor terkait risiko dalam bekerja sama. Nah, pihak sponsor ini mendapatkan manfaat dalam bentuk exposure yang signifikan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh pihak divisi humasnya. Nah, kemudian yang kelima, situasi politik membuat orang sulit memutuskan. Dalam prinsip ini, di dalam kasus ini belum terlihat adanya strategi khusus yang diimplementasikan untuk mengatasi hal ini. Kemudian selanjutnya terdapat prinsip tidak ada satu pihak yang lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa di dalam strategi lobby ini menekankan prinsip win-win solution yang menunjukkan adanya kesetaraan dalam diskusi dan kerjasama antara pihak penyelenggara acara dan sponsor. Nah, maka kedua belah pihak di sini itu berusaha mendapatkan keuntungan bersama, jadi tidak ada satu pihak yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam hal keuntungannya. Kemudian selanjutnya ada termuji. Orang dalam mengadopsi gagasan baru terpengaruh kegiatan melobi. Nah, dalam hal ini pelobi atau divisi humas berusaha meyakinkan sponsor melalui lobby langsung, baik secara virtual maupun tatap muka. Nah, ini menunjukkan upaya untuk mendorong sponsor mengadopsi gagasan baru tentang kerjasama dan sponsorship. Itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Tiara, maaf nggak ada suaranya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Gina yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas terkait efektivitas teknik lobby dan negosiasi pada case Aquatrains pada tahun 2023. Jadi, berdasarkan dari yang saya temukan dan yang kita baca, bahwa dalam mencari sponsor ini menggunakan teknik direct lobbying dan juga win-win solution. Nah, teknik ini terbukti sangat efektif sehingga
sponsor itu bisa mendapatkan sehingga pelobi itu bisa mendapatkan beberapa sponsor dari beberapa perusahaan seperti Esperen, kemudian Teh Botol Sosro. Nah, kemudian direct lobbying ini merupakan apa sih maksudnya? Direct lobbying ini merupakan pendekatan yang langsung gitu melalui tatap muka dengan calon sponsor sehingga memungkinkan komunikasi personal yang lebih mendalam gitu antara pelobi dan juga sponsor yang menyesuaikan dengan kebutuhan sponsor, juga menjaga transparansi. Kemudian setelah itu dilakukan juga follow up, sehingga pertemuan pertama itu sangat penting untuk memperkuat hubungan dan menunjukkan keseriusan yang meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan. Nah, kemudian kalau dari win-win solution-nya, nah strategi ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi seperti yang tadi dibahas, tidak ada pihak yang untungnya lebih tinggi ataupun yang lebih rendah gitu. Jadi dalam ini baik dari pihak pelobi maupun sponsor itu mendapatkan exposure yang sama atau keuntungan yang sama gitu. Di satu sisi Aquatrans mendapatkan dukungan finansial dan juga produk. Di satu sisi sponsor juga mendapatkan exposure brand melalui materi promosi, logo pada banner, poster, dan video after movie. Nah, strategi ini juga dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan sponsor dan memastikan keberlanjutan kerjasama. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik yang digunakan dalam case Aquatrans pada tahun 2023 ini terbukti sangat efektif karena mengkombinasikan pendekatan formal dan informal sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga dapat menjaga keseimbangan kepentingan dan juga divisi humas berhasil menjalin kerjasama yang sukses dengan para sponsor. Sekian dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Salma. Pada Salma saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pada topik keempat ini membahas tentang faktor-faktor kunci keberhasilan lobby dan negosiasi untuk mencapai tujuan pada Aquatrans 2023. Yang pertama ada strategi lobby yang tepat atau direct lobbying. Nah, salah satu kunci sukses dalam lobby adalah penggunaan strategi direct lobbying yang tadi telah dijelaskan oleh Tiara sebelumnya, yaitu diskusi langsung, baik secara tatap muka maupun melalui platform online seperti WhatsApp. Nah, dengan cara ini tuh divisi humas dapat berkomunikasi secara lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan sponsor, sehingga proses negosiasi ini tuh bisa berjalan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua ada menyesuaikan proposal dengan kebutuhan sponsor. Nah, keberhasilan negosiasi ini juga itu ditentukan oleh kemampuan divisi humas yang menyusun proposal sesuai dengan kebutuhan sponsor. Nah, mereka ini menawarkan keuntungan seperti exposure merek di media sosial, penempatan logo di materi promosi, dan peluang networking. Nah, proposal yang jelas dan menarik dapat membuat sponsor tertarik untuk berinvestasi. Nah, yang ketiga ada pendekatan win-win solution. Nah, strategi win-win solution ini juga memastikan bahwa kedua belah pihak ini tuh sama-sama diuntungkan. Aquatrans 2023 ini juga mendapatkan dukungan finansial dan produk, sementara sponsor memperoleh exposure brand di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini juga itu membantu menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Yang keempat ada komunikasi berkelanjutan. Di sini divisi humas ini menjaga komunikasi dengan sponsor setelah pertemuan awal melalui tindak lanjut, misalnya seperti melalui via WhatsApp. Nah, komunikasi yang terus berjalan ini juga menunjukkan keseriusan dan profesionalisme sehingga sponsor merasa lebih yakin untuk bekerja sama. Yang terakhir ada kesesuaian sponsor dengan audiens. Nah, pemilihan sponsor yang sesuai dengan tema acara dan target audiens juga ini sangat penting karena Aquatrans 2023 ini juga ditujukan untuk mahasiswa yang belajar tentang jurnalistik dan pertelevisian. Divisi Humas memilih sponsor yang relevan dengan dunia mahasiswa dan teknologi yang nantinya akan memperbesar peluang kesepakatan.
Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang kelima masih akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, saya persilakan. Lalu, terima kasih kepada moderator. Topik kelima ini membahas tentang prinsip-prinsip etika lobby yang terpenuhi. Yang pertama ada transparansi. Dalam proses lobby ini, Divisi Humas Aquatrans 2023 ini bersikap transparan dengan menyusun proposal yang jelas dan terstruktur. Mereka juga jujur tentang manfaat yang akan didapat oleh sponsor, seperti penempatan logo, di materi promosi dan publikasi di media sosial. Nah, transparansi ini juga terlihat dari keterbukaan panitia dalam mendiskusikan keuntungan bagi kedua belah pihak, memberi kesempatan bagi sponsor untuk menilai sebelum memutuskan. Lalu yang kedua ada kejujuran dan integritas. Nah, proses lobby ini tuh dilakukan dengan secara adil dan setara tanpa manipulasi atau menyesatkan sponsor. Semua manfaat yang ditawarkan juga itu nyata dan dapat diukur seperti exposure merek di media sosial. Dengan fokus pada win-win solution, Divisi Humas ini menciptakan keuntungan bersama tanpa informasi yang menyesatkan. Yang terakhir ada keterbukaan dalam komunikasi. Nah, komunikasi ini dilakukan secara terbuka melalui saluran formal seperti proposal dan pertemuan, serta informal melalui WhatsApp. Nah, tidak ada tekanan atau ancaman, melainkan diskusi ini tuh eh, yang setara ini membangun hubungan profesional yang sehat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya pada topik kelima ini akan dijelaskan oleh Tiara. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bahwa apakah ada indikasi. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu apakah ada indikasi pelanggaran etika dalam Aquatrans pada tahun 2023? Ternyata tidak ditemukan indikasi pelanggaran etika seperti suap atau manipulasi. Nah, proses lobby ini sangat berjalan dengan profesional, mengedepankan kejujuran, keterbukaan, juga fokus pada membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Nah, kemudian dampak positif dari reputasi ini adalah bahwa divisi humas dan sponsor ini dapat meningkat dari sisi sponsor ya, sisi sponsor itu bisa meningkatkan brand visibility, sedangkan divisi humas juga berhasil membangun kepercayaan dan hubungan profesional yang baik untuk kerjasama jangka panjang. Jadi kalau misalnya disimpulkan nih dari topik kelima ini bahwa strategi lobby dalam Aquatrans pada tahun 2023 ini sangat memenuhi standar etika juga berdasarkan dengan prinsip lobby dan negosiasi. Untuk materi selanjutnya, topik terakhir atau topik 6 akan disampaikan oleh Haudia dan juga Gina. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut ya, teman-teman, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai topik ke-6. Nah, di sini pertanyaannya seperti apa? Berdasarkan analisis yang sudah kelompok lakukan, rekomendasi apa yang akan kami berikan kepada organisasi yang terlibat mengenai bagaimana mereka bisa meningkatkan strategi lobby dan negosiasi mereka di masa depan. Nah, fokus rekomendasi kita itu pada aspek perencanaan, teknik komunikasi, dan prinsip etika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pertama dan kedua. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Aspek yang pertama adalah perencanaan. Poin pertama, lebih banyak penelitian terhadap sponsor potensial. Nah, di sini itu maksudnya seperti apa? Jadi kita tuh tidak fokus terhadap sponsor yang akan diberikan kepada sponsor yang akan kita targetkan, tapi kita juga
Nah, dengan menekankan tiga hal tersebut, akan dapat lebih besar kemungkinan. Oke, kita lanjutkan dengan menanam. Kalau misalnya kayak gitu, aman nggak? Kepotong nggak tadi yang sebelumnya? Kepotong. Gak apa-apa, Wila, potong-potong aja linknya, Bu. Maaf gitu, kepotong-potong. Iya, iya, iya. Atau kirimin aja file yang tadi yang pertama tuh yang berapa lama kan ini diupload di Google Drive gak sih? Di Google Classroom gak sih? Nah, kalau yang Iya. di Google Classroom itu masukin semua linknya. Jadi kalau yang di grup WA itu masukin satu aja linknya. Oh ya. Oke, kita lanjut. Eh, dengan menekankan tiga hal tersebut, maka ada kemungkinan lebih besar adanya kolaborasi lebih lanjut atau jangka panjang dengan sponsor yang akan kita tuju itu. Lalu kemudian poin kedua, diversifikasi opsi penawaran. Nah, di sini organisasi bisa memperluas manfaat yang ditawarkan kepada sponsor dengan menawarkan lebih banyak opsi, seperti kolaborasi digital, lalu kolaborasi dengan media sosial yang lebih aktif, lalu bahkan berpartisipasi langsung pada jadi sponsor itu dapat berpartisipasi langsung di acara yang dilaksanakan. Jadi hal tersebut akan dapat meningkatkan eh, keinginan sponsor untuk menyetujui proposal yang telah kita berikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu teknik komunikasinya. Poin yang pertama, tingkatkan efektivitas komunikasi digital. Nah, mengingat lambatnya respon sponsor dalam negosiasi, organisasi dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang lebih terstruktur, seperti platform manajemen project atau CRM tools untuk memantau progres komunikasi dengan respons sponsor secara lebih efisien. Tentunya sebagai sponsor yang akan kita tuju, orang yang akan kita tuju itu tidak selalu memiliki waktu untuk menanggapi pertanyaan atau laporan, bukan, sorry, proposal yang kita berikan. Nah, dengan adanya tool tersebut, hal itu dapat membantu kita berkomunikasi dengan sponsor secara lebih efisien. Lalu yang terakhir, poin kedua, pelatihan keterampilan komunikasi. Nah, setiap anggota organisasi ini eh, harus diberikan pelatihan keterampilan komunikasi yang lebih efektif, baik verbal maupun nonverbal, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertemuan langsung maupun virtual. Teknik mendengarkan secara aktif dan kemampuan persuasi yang kuat akan meningkatkan hasil negosiasi. Nah, dengan kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal, kemampuan mendengar, hal itu akan menunjukkan keseriusan dan kemampuan kita dalam melaksanakan suatu acara. Nah, itu akan menjadi nilai plus bagi sponsor untuk melihat apakah dia ini worth it atau tidak memberikan sponsor kepada acara tersebut. Oke, untuk prinsip etika akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina. Baik, selanjutnya ada prinsip etika. Yang pertama ada transparansi dalam proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ini tentu sebuah organisasi itu harus menjunjung tinggi hal transparansi kepada pihak yang terlibat. Hal ini ditujukan agar eh, pihak yang terlibat bisa atau kita sebagai yang berada di dalam sebuah organisasi yang akan melakukan proses negosiasi itu bisa membangun kepercayaan, bisa memberikan kepercayaan kepada pihak yang terkait. Nah, dalam hal ini ini bisa Iya, gimana tuh? lanjut, Lanjutin aja. lanjut, 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 sampai ditutup. Oke.
Yang kedua, bangun hubungan jangka panjang. Nah, selain fokus pada negosiasi jangka pendek, organisasi juga perlu membangun hubungan jangka panjang dengan sponsor. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang berkelanjutan setelah acara selesai dan menjaga hubungan yang baik dengan sponsor untuk acara berikutnya. Hubungan jangka panjang ini akan sangat bermanfaat bagi organisasi yang terkait, karena ketika kita ingin mencari sponsor lagi, mungkin kita bisa menghubungi sponsor yang telah sebelumnya pernah bekerja sama dengan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.